Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi profesi yang ketiga. Allah Ta'ala jelaskan, la'ahtanikanna. Ya, pasti aku akan sesatkan. Dan ini Allah Ta'ala ikrarkan dalam surah Al-Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya, kata iblis, dia berkata, terangkan kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan? Maksudnya adalah manusia. Yang lebih engkau muliakan ya Allah daripada aku. Sekiranya aku diberikan waktu, maka aku akan, kata syaitan, pasti aku akan sesatkan. La'ahtanikanna dzurriyyatahu. Ini profesi syaitan, ya. Disesatkan keturunan manusia, ya, sampai hari kiamat, illa qalila, kecuali sedikit saja yang selamat daripada gangguan syaitan. Kemudian yang keempat, Allah Jalla wa'ala jelaskan di antara profesi syaitan, yaitu aku pasti akan mengambil, la'attakhidanna. Ya, Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 118, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Ya, yang dilaknat oleh Allah, yaitu syaitan. Dan syaitan mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Ya, jadi bagian kita pasti akan ada yang diambil. Sehingga Rasulullah mengajarkan, kalau kita makan baca basmalah, agar bagian makan kita tidak diambil oleh mereka. Masuk ke rumah baca basmalah, agar syaitan tidak ikut ke dalam rumah kita. Bahkan sampai berhubungan suami istri, ya maksudnya, baca basmalah. Jangan sampai syaitan ikut mencicipinya. Ya, ini la'attakhidanna. Ya, aku akan mengambil. Ya. Kemudian yang kelima, walaudillannahum. Ya, aku akan menyesatkan, kata syaitan. Kemudian lagi, walaumanniyannahum. Ya, aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan yang ketujuh, wala umanniyannahum. Aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah. 3 poin ini terkumpul dalam satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti, kata syaitan, kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia akan menderita kerugian yang nyata. Ya. Itu adalah sampai ke 7 profesi syaitan. Yang ke-8 Allah Ta'ala jelaskan, aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Maksudnya penyesatan yang berlebih-lebihan. Ya, dengan kalimat la'uwiyannahum. Ya. Dan ini terdapat dalam surah Sad ayat 82 hingga 83. Qala fa bi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaan Engkau ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dan yang ke-9, profesi syaitan adalah menjadikan perbuatan kemaksiatan menjadi indah. La uzayyinanna lahum. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata syaitan, ya Allah, dengan sebab Engkau menyesatkan aku, maka aku pastikan jadikan kejahatan, kemaksiatan itu indah bagi mereka di muka bumi. Nah, ini adalah
profesi syaitan. Jadi profesi syaitan itu sampai saat ini tidak ada berubah. Tidak ada yang menjadi pelajar, tidak ada yang menjadi petani, ya. Tetapi profesi syaitan adalah tujuannya adalah menjerumuskan manusia, ya. Dan benar apa yang Allah Ta'ala katakan tadi, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ya, Allah akan masukkan mereka syaitan dan pengikut-pengikut mereka, ya, ke dalam neraka jahanam. Kemudian ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha iblis bassa junudahu." Jika waktu pagi telah datang, maka iblis ini menyebarkan pasukannya. Ya, kemudian dia berkata, "Fayaqul, ya, man adallal yauma musliman." Siapa di antara kalian itu pada hari ini yang berhasil menyesatkan seorang muslim? Kemudian fayakhruju hada, maka keluarlah di antara anggota syaitan itu, dan fayaqul, dia mengatakan, "Lam azil bihi hatta talaqa imra'atah." Ya. Saya mengiringinya, mengikutinya, membimbingnya seorang muslim sampai dia itu menceraikan istrinya. Maka kata si pentolan iblis mengatakan, fayaqul ausyaka an yatazawwaj. Hampir-hampir dia mau kawin lagi tuh. Ya. Jadi si iblis ini anak buahnya telah memisahkan seorang muslim, istri dengan suaminya dipisahkan. Maka kata si pentolan iblis tadi, hampir-hampir dia mau kawin lagi. Ya. Kemudian wayaji'u hada, keluar lagi syaitan, ya, anak buahnya, mengatakan, fayaqul lam azil bihi hatta aqqa walidai. Saya mendampingi seorang muslim, menemani, membimbingnya sampai dia itu berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kata pemimpinnya, fayaqul ausyaka ayyatabarra'ahuma. Hampir-hampir dia berbakti kepada kedua orang tuanya lagi. Ya. Kemudian wayaji'u hada, datang lagi yang lain. Ya. Dia mengatakan, lam azal bihi hatta asyraka. Saya mendampingi, mengiringi, membimbing seorang muslim sampai dia melakukan kesyirikan. Ya. Wayaji'u hada, datang lagi yang lain. Lam azal bihi hatta qatala. Wa yaji'u hada. Fayaqul lam azal bihi hatta zana. Ya. Ada lagi yang datang anak buah syaitan mengatakan, saya membimbing, mengikuti seorang muslim sampai dia melakukan pembunuhan, sampai dia melakukan perzinahan. Ya. Maka kata pentolan syaitan, qal anta, ya, wa yulbisuhu taj. Lalu mereka dipakaikan daripada mahkota kemuliaan iblis pada saat itu. Nah, ini adalah setiap hari. Ya. Jadi mereka itu begitu giat syaitan dalam menyesatkan manusia. Padahal Allah Ta'ala pernah jelaskan satu ayat. Yang ayat ini adalah ayat yang begitu modern. Ya. Kenapa? Karena ayat ini adalah kejadiannya setelah hidup dan kehidupan kita ini. Ya. Apa tuh? Di dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Ya. Allah Ta'ala jelaskan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata syaitan ketika perkara hisab telah diselesaikan. Ya. Jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa manusia yang menjadi penghuni neraka sudah ditetapkan, yang menjadi penghuni surga telah ditetapkan. Maka syaitan berkhutbah. Inilah khutbah syaitan. Ya, selama ini yang khutbah mungkin manusia. Ya, nanti yang berkhutbah adalah syaitan. Syaitan mengatakan apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan dengan janji, dan janji itu adalah benar. Ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi janjiku tidak benar. Ya. Jadi syaitan khutbah nih, ya, khutbah syaitan. Jadi kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haq.
Sesungguhnya Allah itu janji dengan surga dan neraka, dan janjinya itu adalah hak, benar. Ya, terbukti sekarang. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga janji kepada kalian, tapi sayang janjiku bohong, ya. Tapi bohong, ya, ini janji setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabatum li. Kata syaitan, ya, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku hanya mengajak kamu, lalu kamu ikutin aku. Itu dah. Ya, aku nggak bisa kasih kalian apa-apa, kata syaitan. Jadi syaitan mengatakan seperti itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabatum li. Maka kata syaitan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan hina aku, hina aja kamu sendiri masing-masing. Ini kata syaitan, ya. Bagaimana enggak gondok orang udah jadi penghuni neraka, digituin lagi sama syaitan, ya. "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan kamu hina aku, hina aja diri kamu sendiri, kata syaitan, ya. Kemudian syaitan mengatakan lagi, "Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum adzabun alim." Ya, aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolong aku, ya. Jadi syaitan tidak dapat menolong kita, ya. Ma ana bimusrihikum. Aku nggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrihi. Kalian juga nggak bisa nolong aku, kata syaitan, ya. Kemudian ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku tidak membenarkan kamu itu menjadikan aku sebagai tandingan-tandingan Allah dari dulu. Nah, syaitan ini sudah mengakui, ya, bahwa dia tidak mau dijadikan tandingan Allah, ya. Tetapi kebanyakan manusia adalah tidak paham, ya. Inna zalimina lahum adzabun alim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu ya akan mendapatkan, ya, siksa yang pedih. Nah, ini menjadi renungan bagi kita bahwa kelak, ya, syaitan ternyata akan khutbah setelah Allah Ta'ala menetapkan, ya, penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keenam, masih dalam kaidah yang pertama, bahwa tadi dikatakan annal kuffara alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kalimat memerangi, ya. Kalau kita saat-saat ini mendengar kalimat memerangi, ya, berjihad, sudah anggapannya bahwa itu adalah radikal. Ya, radikal. Wah, tidak boleh ada pelajaran jihad, hapuskan saja. Tidak boleh. Ya. Tetap pelajaran jihad harus diadakan karena ini adalah syariat Allah. Sehingga pada dasarnya mereka diperangi itu untuk menyelamatkan diri mereka. Karena syariat itu adalah menjaga 5 hal, ya. Ini yang dinamakan maqasid syar'iyyah, ya, menjaga 5 hal. Yang pertama adalah menjaga agama, ya. Karena pada dasarnya setiap yang lahir kullu mauludin ala fitrah. Ya, setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Fitrahnya apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Sehingga ketika dia tidak mentauhidkan Allah, ya, dia akan tersesat dunia dan akhirat. Sehingga diberikan nasihat. Tidak mau, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ada prosesnya. Ya, diberikan nasihat, diberikan hikmah, bahkan wajadilhum, berdebat, ya, hiya ahsan, dengan cara yang baik.